Nabi bilang, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada hambanya, Allah akan berikan bala dan musibah, ujian kepada hamba tersebut. Kemudian juga asyaddun nas balaan, orang yang paling dahsyat bala dan musibahnya adalah al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Yang paling dahsyat bala dan musibahnya adalah para nabi-nabi. Kemudian orang-orang yang mendekati derajatnya mereka, makin tinggi kemuliaan seseorang, makin dahsyat bala, musibah, ujian yang diterima oleh orang tersebut. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang paling dicintai oleh Allah, tetapi beliau adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa orang datang kepada Shibli, salah seorang ulama ahli tasawuf, seorang ulama yang bertakwa kepada Allah. Mereka orang-orang ini, para pecinta ini, jamaahnya beliau bilang, wahai Shibli, kami cinta kepada engkau, kami mengidolakan engkau. Shibli tersenyum, kemudian diambil kerikil di hadapannya, dilempari orang-orang tersebut, kabur dan lari itu orang. Shibli bilang, kenapa kalian kabur dari bala dan ujianku? Kalau kalian cinta kepadaku, jangan kabur dari ujianku ini, kata Shibli. Begitu juga kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, saksikan bahwasanya itu adalah cinta dan kasih sayang kepada Allah. Musibah yang sebenarnya ketika kita terputus dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kekurangan ekonomi, kekurangan harta, kehilangan nyawa, itu nggak bikin kita jadi hina, nggak bikin kita jadi rendah. Yang bikin kita jadi rendah itu kalau kita ketinggalan sholat jamaah. Nah itu, kalau kita ketinggalan majelis ta'lim, kalau kita ketinggalan adab dari adabnya Nabi Muhammad, kita telantarkan, itu musibah yang hakiki, musibah yang sebenarnya. Rasulullah banyak diuji dengan bala musibah. Lahir ke alam dunia ini nggak pernah melihat wajah ayahnya. Lahir dalam keadaan yatim, ayahnya sudah meninggal dunia saat Nabi di kandungan ibunya. Udah gitu, mana kuburannya? Nggak ada di sini, kuburannya di Madinah, Nabi ada di Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah, sebagaimana kebiasaan masyarakat dahulu itu, dirawat bersama Halimatus Sa'diyah. Baru mulai betah bersama Halimatus Sa'diyah, dipulangkan. Kejadian syaqqus sadr, dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disucikan. Dipulangkan oleh Halimah ke Mekah. Tinggal bersama ibunya dari usia 4 tahun sampai usia 6 tahun, dibawa pergi berkunjung ke Madinah. Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam ayahnya dan kerabat ibunya. Ketika pulang dari Madinah di Abwa, ibunya sakit, meninggal dunia. Nabi usianya 6 tahun, pergi dari Mekah bersama ibu, pulang ke Mekah bersama pembantu. Mana ibunya? Dikubur, meninggal dunia. Dan Rasul menyaksikan wafat ibunya seperti apa, sallallahu alaihi wasallam. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Baru tinggal 2 tahun bersama Abdul Muttalib, mulai merasakan kasih sayang, meninggal kakek beliau Abdul Muttalib. Diasuh oleh paman beliau Abu Talib yang punya banyak anak. Diasuh oleh Abu Talib hingga Rasulullah, beliau pun juga turut membantu di rumah tersebut, bekerja ngangon kambing, menggembala kambing, sallallahu alaihi wasallam, hingga menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak dari Siti Khadijah itu, Sayyidina Qasim, Abdullah, kemudian juga Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ada mereka semuanya ini dari Siti Khadijah. Kemudian juga punya anak namanya Ibrahim dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Semua anaknya Nabi meninggal dunia di masa hidupnya Nabi Muhammad, kecuali Fatimah Az-Zahra meninggal 6 bulan berselang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang terakhir meninggal itu bayi Ibrahim, meninggal usia 6 atau 8 bulan, meninggal di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala meninggal di pangkuan Rasulullah, menetes air mata dari matanya Rasulullah mengalir, dan Nabi berkata bahwasanya sungguh al-ain tadma, hati bersedih, mata menangis, wala nagul illa ma yurdi rabbana. Namun walaupun hati bersedih, mata menangis, tapi kami tidak berucap kecuali ucapan yang membuat Allah Ta'ala ridha. Masya Allah. Wa inna ala firagika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan perpisahan kepadamu wahai Ibrahim demikian bersedih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Rasulullah semuanya meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidupnya Nabi dilempari batu,
diperangi, diganggu, dicaci, dimaki sallallahu alaihi wasallam, dan katakan kapan Rasulullah keluar dari beliau ungkapan kebencian, kedengkian, kemarahan, kalap, marah, nggak sabar, ataupun juga sikap-sikap yang tidak baik, semua ditanggapi dengan sabar, dengan kalem, dengan santun oleh Nabi Muhammad dan dengan ridha kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan kalau kita mau bersabar, ingat sabarnya Rasulullah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarnya Nabi istimewa. Kenapa? Sebab sabarmu ya Rasulullah adalah dengan bantuan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dalam syukur, dalam bersabar, dalam beribadat dan berzikir kepada Allah. Amin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Bib, mohon izin untuk kembali duduk Bib. Kita ngobrol-ngobrol sebentar tadi. Saya punya satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab pendek saja Bib. Ya. Bicara mengenai sabar tadi. Jadi sabar yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu sabar yang seperti apa sih Bib? Sabar, ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya segala sesuatu ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinjaman dari Allah. Dan tetap yakin kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kok cara mengatur yang terbaik buat hambanya seperti apa. Allah memperlakukan kita dengan cinta, dengan kasih sayang. Pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tenanglah. Gak usah panik. Begitu. Biarin Allah Ta'ala ngatur. Allah Ta'ala tahu cara ngatur yang terbaik, dan Allah gak bakal mengecewakan hambanya. Asalkan satu, tugas kita kepada Allah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, sejuk sekali Bib. Bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang tadi sudah Habib ajarkan kepada kita Bib? Kesimpulannya adalah jangan kita berkecil hati saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian seberat apapun, sedahsyat apapun, kehilangan harta kecil, kehilangan keluarga kecil, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita kehilangan iman kita, tawakal kita, sabar kita, syukur kita. Tahukah hakikat sabar itu apa? Hakikat sabar, orang yang bersabar, seandainya mau ditukar pahala sabar, ditukar dengan apa yang dikehilangan dikembalikan, tapi pahala yang dia udah dapat diambil balik, maka dia bilang ambil saja, ini pahala tetap sama saya. Dia lebih mengagungkan pahala yang dia dapatkan daripada kehilangannya dia dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Iya, baik. Terima kasih Habib untuk tausiahnya. Mudah-mudahan bisa semakin menyejukkan hati kita, apalagi kita yang lagi panik, lagi khawatir, lagi takut karena masa pandemi ini. Tadi Habib sudah bilang juga sempat yang sangat saya garis bawahi adalah carilah pertolongan hanya dari Allah. Apalagi ditambah bahwa musibah ini belum apa-apa, karena musibah terbesar adalah apabila kita harus berpisah dari Allah, apabila kita keluar dari jalan Allah, dan juga bantuan selalu ada dalam sabar dan sholat. Ini nggak selamanya musibah itu ada limitnya, ada durasinya. Musibah ada batasnya. Ada batas, ada durasinya. Apabila ini berlalu, limitnya habis, ya musibahnya habis. Insya Allah segera kita lewati. Semua ada limitnya. Semua ada limit. Baik, Bib, terima kasih banyak. Izin saya minum kopi dulu.